Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillah hamdan wa syukran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh alladzi qad addal amanah wa nasahal ummah wa balagha risalah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sobat Nastar SD Muhammadiyah Palur yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Saat ini kita sedang berada dalam sebuah bahtera bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung yang Allah muliakan di antara bulan-bulan lainnya, yaitu bulan suci Ramadan. Yang mana kita ketahui bahwasanya dalam bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan banyak rahmatnya, ampunannya, dan juga banyak keberkahan di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar." Awal-awal bulan Ramadan itu berisi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita ketahui bahwasanya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bukan sebab amalan ibadah kita, akan tetapi oleh sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan tengah-tengah bulan Ramadan berisi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap bani Adam, setiap anak dari Adam sudah pasti dia akan terus-menerus berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa atau berbuat salah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada lain yang diharapkan oleh orang yang bertaubat kepada Allah, yakni ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itqum minan nar, dan akhir-akhir dari bulan Ramadan berisi penghindaran atau penyelamatan dari api neraka. Sebagaimana kita lihat pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, sudah pasti kaum muslimin mereka sangat bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memaksimalkan seluruh waktu mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di dalam 10 hari terakhir tersebut terdapat satu malam yang sangat mulia yang ganjarannya atau dia lebih utama dari 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin, sobat Nastar SD Muhammadiyah Palur yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa bulan Ramadan merupakan rukun Islam yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita pada tahun 2 Hijriah. Maka dari itu, sebagaimana kita orang Islam, orang yang bersyahadat bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, sudah seharusnya kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan kita menjalankan ibadah puasa Ramadan supaya kita mendapatkan keutamaan-keutamaan dalam puasa bulan Ramadan. Keutamaan yang pertama yaitu kita bisa mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan puasa bulan Ramadan. Sebagaimana dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, Allah menyeru orang-orang yang beriman, bukan wahai para manusia ataupun orang yang muslim. Akan tetapi Allah menyeru dengan kata orang-orang yang beriman, karena hanya orang yang beriman yang mampu menjalankan ibadah puasa. Karena kita lihat di luar sana banyak sekali saudara kita mungkin
yang mengaku dirinya Islam akan tetapi dia meninggalkan ibadah puasa bulan Ramadan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah kami tetapkan kepada kalian semua puasa di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah kami tetapkan kepada umat-umat sebelum kalian, yang artinya bukan hanya umat kita saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berpuasa, akan tetapi umat-umat sebelum kita juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berpuasa. La'allakum tattaqun, supaya kalian bisa menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua, yakni doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ada 3 golongan orang yang doanya tidak tertolak, artinya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua yakni imam yang adil, dan yang terakhir yakni orang yang terdolimi atau teraniaya. Keutamaan yang ketiga dari puasa yakni puasa dapat memberikan syafaat kepada kita kelak di hari kiamat. As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Fayaqulu siyam li rabbih manatuhu minat ta'am wa syahwat bin nahar. Kelak di hari kiamat, puasa dan juga Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada hamba yang menjalankan atau membacanya. Maka puasa pun berkata kepada Rabbnya, wahai Rabbku, sungguh aku telah menahannya, orang yang menjalankan puasa, dari makan dan juga syahwat pada siang hari. Maka puasa pun meminta izin untuk memberikan syafaat kepada hamba tersebut. Maka Allah pun memberikan izin kepada puasa untuk dia memberikan syafaat kepada hamba yang menjalankannya. Kemudian keutamaan yang keempat, yang terakhir, yakni puasa dapat menjadi perisai bagi diri kita. Perisai dari apa? Perisai dari kita berbuat buruk, perisai dari kita berbuat dosa, dan juga yang sangat penting, perisai bagi kita dari terhindar dari api neraka. Karena disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya di antara pintu-pintu surga ada satu pintu yang khusus, yakni pintu Ar-Rayyan, yakni pintu untuk orang-orang yang berpuasa. Maka dari itu sudah semestinya orang yang berpuasa dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala melalui pintu tersebut, yakni pintu Ar-Rayyan. Ma'asyiral muslimin, sobat Nastar SD Muhammadiyah Palur yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Marilah kita jadikan bulan Ramadan ini momentum yang terbaik untuk kita semua memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan bulan Ramadan ini seakan-akan bulan Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Karena kita lihat banyak saudara kita yang mungkin tahun kemarin mereka masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa bersama kita, akan tetapi pada tahun ini mereka tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa bersama kita lagi. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Idza wajadtum khata'an fa huwa minni wa idza wajadtum sayhan fa huwa minallah wa qulil haqqu min rabbikum billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. صدري يزداد على الظلمة ألقا غصت بها في بحر حاني ما بين أسام ومعاني.